Nyetat Nanya Ustadz disponsori oleh Toko Bahan Bangunan Tata Material. Jalan Tanjung Balai Dusun 2 Desa Payageli. Info 0812 1893 2870. Bin Ali Cake Ingredient Store. Toko bahan kue Bin Ali. Jalan Saya Mencirim Dusun 3 Desa Payageli, seberang Bank BRI Payageli. Info dan pemesanan 0852 6069 0000. Madu Hunain dikemas oleh Majelis Taklim Payageli Mengaji. Info dan pemesanan 0822 6748 8660. Madu Hunain, madu hutan asli Indonesia. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita dalam program kesayangan kita, Nyetat Nanya Ustadz. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan guru kita, Ustadz Dr. Sandro Willis, yang insya Allah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dalam program kita kali ini. Di sini sudah masuk pertanyaan dari Jul Admi, asal Medan Marelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ustadz Dr. Sandro Willis. Anak bungsu saya laki-laki berumur 11 tahun. Pada bulan September yang lalu, saya membawa anak saya untuk dihitan pada acara hitan massal di Belawan. Namun, pada saat akan dihitan, petugas yang akan menghitan mengatakan, "Maaf, kemaluan anak saya belum bisa dihitan." Mereka mengatakan untuk konsultasi ke dokter atau dilakukan operasi. Kira-kira apa yang harus saya lakukan ya Pak Ustadz? Karena dari saya baca beberapa artikel di internet, ada kemungkinan anak saya mengalami kelainan yaitu mikropenis. Jika benar demikian, apakah masih bisa kemaluannya menjadi ukuran normal dan dihitan? Jika bisa, di mana saya harus bawa anak saya? Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Naam, Bapak Zul Azmi, pada saat anak Bapak akan melakukan khitan, ya, petugas hanya mengatakan, ya, berdasarkan informasi yang Bapak sertakan di sini, ya, bahwasanya kemaluan anak Bapak belum bisa untuk dikhitan. Ya, akan tapi mereka tidak menyebutkan apa sebenarnya permasalahan pada anak Bapak ini, dan Bapak juga tidak menyebutkan. Ya, kita mengambil beberapa kemungkinan saja. Ya, biasanya seseorang itu ditolak untuk dikhitan, bisa jadi yang pertama adalah karena memang masih menguncup. Kemaluannya, jadi belum membuka, dan ini memang perlu kerja ekstra dari petugas yang melakukan khitan tersebut. Ya, sehingga ya bagi pengkhitan yang mungkin tidak mau repot, ya, atau dia mungkin kurang berpengalaman di dalam mengkhitan ujung kemaluan yang masih sangat menguncup sekali, ya, atau kita sebut dengan parapimosis, ya, dia tidak berani untuk melakukannya, ya, atau dia kurang pengalamannya di dalam mengkhitan jenis yang seperti itu. Nah, kemudian bisa jadi yang kedua, ya, kemungkinannya yang terjadi pada kemaluan anak Bapak adalah terjadinya pimosis. Ya, kalau pimosis ini bisa kita singkirkan, ya, karena pimosis ini menutupnya total dari saluran kencing, sehingga dia tidak bisa kencing sama sekali. Dan ini pernah terjadi. Ya, saya juga tinggal di Marelan, Pak. Nanti boleh kita lihat bagaimana kondisinya. Nah, memang pengobatan yang sangat bagus untuk pimosis ini adalah memang dikhitan, dan ini oleh karena itu sangat dianjurkan bagi orang yang memiliki anak untuk segera dikhitan. Kalau perlu pada saat bayi juga dikhitan. Ya, pengalaman kita alhamdulillah pernah mengkhitan anak usia 7 hari. Ya, 7 hari pernah kita khitan.
anak saya sendiri juga dikhitan usia 2 bulan waktu itu. Nah, karena memang usia termuda ketika itu yang saya khitan 2 bulan. Nah terakhir kemarin ada anak kawan 7 hari dia minta dikhitan, kita khitan. Alhamdulillah 3 hari udah sembuh kata kawan tersebut ya. Nah, jadi kemungkinan yang selanjutnya ya ada gangguan berupa tenggelamnya kemaluan akibat kondisi gemuk ya, sehingga kemaluan tersebut yang muncul itu hanyalah sedikit, atau yang muncul itu keluar hanyalah kulitnya saja, sementara dari mulai batang hingga kepalanya itu tenggelam, tertutup lemak yang ada di dalam perut. Nah kondisi ini bisa kita ketahui apakah dia bisa dikhitan atau tidak dengan cara mendorong pangkal dari kemaluan itu ke belakang. Nah, kalau memang dia bisa keluar batangnya itu, dia bisa untuk dikhitan. Akan tetapi ada suatu kondisi khusus yang dia memang kulit luarnya itu memang nggak terbentuk dia. Jadi kepalanya juga susah keluar, ya nggak terbentuk sama sekali. Nah inilah yang dia kategorinya kategori ke dokter bedah, ya bedah urologi atau bedah umum. Nah ada lagi kelainan-kelainan berupa mikropenis. Mikropenis ini kemaluannya itu sangat kecil sekali. Sebesarnya kira-kira besar pulpen kalau nggak salah ya. Dan panjangnya juga sangat pendek ya. Ini disebut dengan mikropenis, artinya kemaluannya atau penisnya itu sangat kecil sekali. Sehingga dibutuhkan untuk terapi hormonal. Biasanya karena hormon kalau dia memang masih di bawah 8 tahun diberikan terapi suplementasi hormon testosteron. Apakah itu dengan salep ataukah itu dengan suntikan. Ini kalau nggak salah umurnya 11 tahun ya. Mudah-mudahan ini bukan mikropenis Pak. Mungkin Bapak aja yang khawatir anaknya mikropenis. Nah, kalaupun mikropenis ya sebenarnya bisa juga untuk dikhitan ya, karena khitan itu hanya membuang sebahagian daripada kulit yang di ujung ya, dan memang harus diukur dan kulit bagian dalam itu juga nanti harusnya dibuang juga. Nah kemudian gangguan yang lain daripada kemaluan pria yang dia merupakan kontraindikasi untuk dikhitan, tidak boleh dikhitan kecuali oleh dokter bedah yang menangani, yaitu kondisi epispadia atau hipospadia ya, yaitu di mana saluran kencing ya atau air kencing tidak keluar dari ujung dari kepala kemaluan laki-laki, tapi keluarnya dari atas atau dari bawah. Nah ini yang menyebabkan nanti kemaluan tersebut bisa bengkok. Kalau dia dari atas, bengkoknya dia ke atas. Kalau dia dari bawah, dia bengkoknya ke bawah. Nah pada kondisi ini ya tidak dilakukan khitan kecuali oleh dokter bedah yang akan menanganinya, karena kulit-kulitnya ini nanti akan digunakan untuk membentuk saluran ya menuju ke luar, ke ujungnya. Jadi sekalian nanti dia khitan sekalian operasi. Nah, wallahu taala alam, mudah-mudahan bisa membantu. Usul saya sebaiknya silahkan datang ke praktek saya di Jalan Kemudi nomor 5 lingkungan 7 ya, Komplek Primko Karmar, masuknya dari Jalan Paku dekat Rumah Sakit Esmun ya, dan di ujung sana nanti ada kompleks. Silahkan nanti kita lihat bagaimana kondisi anak Bapak. Nah, wallahu taala alam. Nyatat, nanya Ustadz. Anda punya pertanyaan tentang agama, hukum, dan ilmu? Yuk, ajukan pertanyaan Anda ke nomor berikut ini.